Tapi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Apakah yang dikhawatirkan Rasulullah itu sudah terjadi di negeri ini? Bahkan jamaah sekalian, dalam hubungan dengan penegak hukum ini, kata Rasulullah, minhum kharajatul fitnah. Para penegak hukum yang buruk inilah sumber kekacauan. Minhum kharajatul fitnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Beberapa hari yang lalu, sambutan terhadap tahun baru Hijriah tidak sesemarak ketika orang menyambut tahun baru Miladiah. Tapi tentu saja ketika memasuki tahun baru Hijriah, kita juga tidak perlu mengikuti orang-orang yang menyambut tahun baru Miladiah demikian rupa. Tapi justru ketika tahun baru Hijriah datang, maka sudah sewajarnya lah kita umat Islam melakukan apa yang disebut sebagai kontemplasi, melakukan renungan sepanjang tahun baru Hijriah ini, paling tidak setahun yang lalu. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita patut merenungi bagaimana tingkat kualitas kehidupan kita sebagai seorang beriman. Adakah kualitas itu makin baik atau justru terjadi penurunan kualitas yang ditandai dengan hal-hal yang bukan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Itulah sebabnya pada kesempatan khutbah hari ini, khutbah kita akan mengambil tema menyikapi prediksi Rasulullah tentang kondisi umat yang kita hubungkan dengan tahun baru Hijriah di bulan yang pertama, yaitu bulan Muharram. Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Kita tahu bahwa permulaan tahun baru Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah
dari Mekah menuju Yasrib, nama pertama dari kota Madinah. Kita tahu bahwa setelah Rasulullah 13 tahun mendakwakan Islam di Mekah, di tengah-tengah bangsanya sendiri, kaum Quraisy. Tapi ternyata selama 13 tahun itu sambutan masyarakat terhadap Islam tidak menunjukkan hal-hal yang positif. Justru banyak sekali orang-orang yang menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah gaya hidup mereka yang kita kenal dalam sejarah, gaya hidup jahiliyah, gaya hidup yang dari sisi ketuhanan ditandai dengan kemusyrikan, keyakinan menyembah bukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru keyakinan yang mendorong mereka menyembah berhala, al-asnam, menyembah patung-patung. Dan justru banyak sekali produk-produk asnam yang dibuat oleh masyarakat jahiliyah sambil mereka menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama tauhid, untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Jemaah sekalian, tidak sekedar menolak ajaran Rasulullah, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti, menyiksa. Bahkan siksaannya tidak sekedar siksaan yang biasa, tapi justru sampai menghilangkan nyawa. Dan puncak dari tantangan dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW, justru mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah. Maka 13 tahun setelah dakwah di Mekah dijalankan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah pernah menyuruh selama 2 kali para sahabat berhijrah ke Ethiopia, ke Abyssinia, kemudian disusul dengan eksodus kecil-kecilan umat Islam dari Mekah menuju Yasrib. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk pindah ke Madinah, untuk pindah ke Yasrib, yang pada waktu itu dalam sejarah tercatat Rasulullah ditemani oleh sahabat dekatnya yang belakangan juga menjadi mertuanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 2 tokoh mulia inilah berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah, dan dari sanalah jamaah sekalian Islam diterima dengan baik. Islam tumbuh dengan baik dan diterima oleh penduduk Yasrib, karena umumnya mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar bahwa akan datang seorang nabi terakhir. Dari tanda-tanda nabi terakhir itu ternyata pada diri Rasulullah SAW, mereka melihat tanda-tanda kenabian itu tadi. Jamaah rahimakumullah. Dari sanalah Islam tumbuh menjadi sebuah masyarakat yang kuat, menjadi sebuah masyarakat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai
diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah jamaah sekalian endorsement Allah, pengakuan Allah terhadap umat yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kalian semua adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik komunitas keagamaan. Karena pada diri kalian ada ciri yang menonjol. Ada 3 ciri yang menonjol. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian semua bersama-sama melakukan satu gerakan kebaikan. Gerakan kebajikan di tengah-tengah sebuah masyarakat. Yang didorong oleh kalian adalah perbuatan-perbuatan positif, perbuatan-perbuatan yang membawa kemajuan. Sehingga melalui perbuatan kalian itu, kalian berubah dari umat jahiliyah menjadi umat tauhid yang membawa kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Itu ciri yang pertama, jamaah sekalian. Ciri yang kedua oleh Allah dinyatakan, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian juga bersama-sama dengan penuh semangat melakukan pencegahan terhadap kecenderungan orang untuk melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan. Sehingga di tengah-tengah masyarakat tidak ada kriminalitas, tidak ada maksiat, karena semua masyarakat bersama-sama memajukan dirinya dan mencegah kemungkaran serta kemaksiatan itu tadi. Kenapa 2 hal ini bisa dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalian semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan inilah yang mendorong kalian untuk berbuat kebajikan dan bersama-sama mencegah kejahatan. Itulah jamaah sekalian, ciri generasi pertama di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sanalah Islam tersebar ke seluruh jazirah Arabia, sampai ke semenanjung Afrika, sampai ke semenanjung Eropa. Bahkan puncaknya adalah jamaah sekalian, Islam pernah menjadi mercusuar peradabannya di Andalusia, di Spanyol selama 700 tahun. 7 abad lamanya Islam menguasai Eropa. Namun kemudian dalam perjalanan sejarah Islam mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa terjadi kondisi yang sangat menyedihkan? Perlahan-lahan kekuatan umat Islam melemah. Sementara perlawanan terhadap umat Islam begitu kuat dari kalangan Nasoro. Dan akhirnya umat Islam tersingkir dari Andalusia. Namun demikian jamaah sekalian, di bagian dunia yang lain Islam tetap bertahan. Nah, dalam hubungan inilah lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan prediksinya tentang umat ini.
Prediksi ini jamaah sekalian dalam hubungan dengan tahun baru ini patut menjadi renungan kita bersama. Apa prediksi Rasulullah dalam hubungan dengan kondisi umat? Kata beliau dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati alam nas zaman. Kata Rasulullah, kelak nanti akan datang satu kondisi di tengah-tengah umatku, alam nas zaman. Apa kata Rasulullah? Ada 4 hal yang akan muncul. Yang pertama adalah ma yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Kata beliau, kelak di tengah-tengah umatku akan terjadi satu kondisi di mana mereka memiliki Al-Quran, tapi Al-Quran itu tadi tinggal tulisannya saja. Itu prediksi pertama Rasulullah SAW. Ma yabqa minal Quran illa rasmuhu. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kata Rasulullah pada waktu itu, orang bisa baca Quran, tetapi mereka tidak memahami isi Al-Quran. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ma yabqa minal Quran illa rasmuhu. Kita tidak tahu apakah itu sudah terjadi pada masa kita hari ini. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita semua sudah bisa membaca Al-Quran? Maka kemungkinan jawaban yang paling baik adalah bahwa umumnya kita sudah bisa membaca Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita ditanya lagi, apakah kita paham apa yang kita baca dari Al-Quran? Maka ketika jawabannya belum memahami, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu terjadi pada diri kita masing-masing, maka prediksi ini menemukan kebenarannya. Ini yang dikhawatirkan yang pertama oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wala minal Islam. Dan kelak nanti akan ada satu kondisi di mana agama Islam ini tidak lagi ada kecuali namanya saja. Wala minal Islam illa ismuhu. Ismun itu artinya nama. Kata Rasulullah, nanti di tengah-tengah umatku, mereka semua kalau ditanya, apa agama kalian? Kalian semua menjawab, agama saya Islam. Tapi kalau ditanya lebih lanjut lagi, apakah Anda mengerti agama Islam itu? Maka ketika jawabannya adalah, kami belum mengerti. Inilah baru berlaku prediksi Rasulullah yang kedua. Orang beragama Islam, tapi dia tidak memahami agamanya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, masajiduhu ma'amirah. Kelak nanti akan terjadi kondisi di mana di tengah-tengah umatku mereka banyak memiliki masjid-masjid yang indah. Masajiduhu ma'amirah. Jamaahnya banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, di masjid yang banyak dan indah itu, wahya kharabun minal huda.
di dalamnya tidak ada hidayah. Apa yang dimaksud dengan tidak ada hidayah? Keberadaan masjid tidak punya pengaruh apa-apa terhadap kondisi umat Islam. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Orang beragama, orang sholat di masjid, tapi setelah dia selesai sholat, dia hidup seperti gaya hidupnya yang jauh dari ajaran Islam. Yang biasa maling, dia maling lagi. Yang biasa berbohong, dia berbohong lagi. Yang biasa menipu, dia menipu lagi. Dan seterusnya. Yang biasa tidak disiplin dalam beribadah, dia menjalankan lagi hari-hari yang biasa itu tadi. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Masjid tidak menjadi tempat perubahan. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, ini yang menyangkut dengan kondisi sosial, kondisi politik, atau lebih luas lagi, kondisi kenegaraan. Kata Rasulullah SAW, fuqaha'u zalikaz zaman. Kata Rasulullah, nanti akan ada satu kondisi di mana para penegak hukumnya, Allah sebutkan fuqaha'u zalikaz zaman, syarru fuqaha, seburuk-buruk penegak hukum, tahta zilis sama, yang pernah ada di kolong langit. Jamaah sekalian, dalam negara kita yang disebut negara hukum, penegak hukum itu dimulai dari kepolisian. Setelah itu ada kejaksaan. Setelah itu ada kehakiman. Lalu di balik itu ada pengacara dan seterusnya. Yang dikhawatirkan Rasulullah SAW bahwa nanti akan terjadi satu kondisi di mana polisinya, di mana jaksanya, di mana hakimnya, di mana pengacaranya, seburuk-buruk polisi, seburuk-buruk jaksa, seburuk-buruk hakim, dan seburuk-buruk pengacara yang pernah ada di kolong langit. Jemaah sekalian, sudah terjadikah kondisi seperti itu? Hadis ini bersifat universal. Tapi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Apakah yang dikhawatirkan Rasulullah itu sudah terjadi di negeri ini? Bahkan jamaah sekalian, dalam hubungan dengan penegak hukum ini, kata Rasulullah, minhum kharajatul fitnah. Para penegak hukum yang buruk inilah sumber kekacauan. Minhum kharajatul fitnah. Jemaah sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara, kalau penegak hukumnya sudah digambarkan buruk oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan minhum kharajatul fitnah. Tapi ada catatan kecil dari Rasulullah. Kalau kondisi negara itu ingin kembali normal, maka kata beliau, wa ilaihim ya'ud, harus penegak hukum itu dikembalikan pada fungsinya. Harus ada polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, pengacara yang baik. Kalau penegak hukum ini sudah baik, kata Rasulullah, maka akan tumbuhlah sebuah negara yang baik. Nah, inilah jamaah sekalian 4 hal yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini akan terhindar dari para penegak hukum yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, jamaah sekalian, tantangan dalam memasuki tahun baru Hijrah ini ada 4
seperti yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menginginkan agar semua kita ketika membaca Quran hendaklah memahami apa yang kita baca. Yang kedua, jamaah sekalian, kalau kita merasa beragama Islam, hendaklah semua kita mempelajari ajaran Islam itu sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang baik. Yang ketiga, jamaah sekalian, jadikan masjid ini pusat perubahan umat, pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat perbaikan masyarakat. Lalu yang keempat, yang terakhir, ini adalah bersifat kebangsaan, bersifat kenegaraan. Maka di sana tentunya akan terlibat berbagai partai politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi munculnya para penegak hukum yang baik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang memahami Al-Quran, mendalami Al-Islam, menjadikan masjid sebagai tempat perubahan dan memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati azmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.